Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani akhawati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yang dengan nikmatnya tersebut, yang tentunya dengan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan yang besar ini untuk bisa bersama-sama mempelajari agama Islam, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, petunjuk, arahan, bimbingan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tentunya agar kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan dengan benar. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang mengelola emosi pada diri kita dan juga mengelola emosi anak kita. Ada beberapa hal yang perlu kita sadarkan ya, bahwa ketika kita berbicara emosi, maka kita berbicara sesuatu yang ada pada diri kita semuanya. Ada pada diri ana, diri antum, kita, yang laki-laki dan juga yang perempuan. Kita semua punya emosi. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diketahui agar kita bisa mengelola emosi kita dengan baik. Karena emosi ini banyak pengaruhnya. Banyak sudut yang akan terpengaruh oleh emosi kita sendiri. Banyak hal rusak, banyak hal ruwet, banyak hal menjadi kebaikan, banyak hal menjadi positif, yang itu semua dipengaruhi oleh emosi kita. Jadi dalam mengelola emosi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, emosi itu timbul dari banyak hal. Kita tahu ya, kita hidup di dunia ini dan dunia ini penuh dengan kejadian. Kejadian itu macam-macam. Dan emosi itu timbul sebagai bentuk respon daripada kejadian yang terjadi tersebut. Maka ketika kita berbicara emosi, maka akan erat hubungannya dengan kejadian. Dan kejadian itu ada kejadian yang mendapat perhatian kita, ada kejadian yang nggak mendapat perhatian kita. Kayak kita lari dari rumah jarak 5 kilo misalnya. Lari dari rumah jarak 5 kilo. Itu banyak terjadi kejadian di tengah jalan, cuman nggak semuanya kita ingat. Karena nggak semuanya memang mendapat perhatian dari kita. Hanya beberapa kejadian aja yang mendapat perhatian dari kita. Misalnya di jalan ternyata ada rame-rame, ada orang kecopetan, itu baru apa? Mendapat perhatian kita sehingga itu masuk ke memori kita. Kita ingat kejadian tersebut. Nah, artinya kejadian ini akan erat hubungannya sama apa? Sama indera-indera kita. Kita lihat, kita merasakan, kita menyentuh hal tersebut, bahkan mungkin dan lain sebagainya. Ketika kejadian, terus kita ambil kejadian tersebut dengan indera kita bakal taruh di kepala kita. Artinya kita bakal ingat kejadian tersebut. Dengan kejadian itu biasanya kita keluar sikap kita atau emosi kita. Sikap kita atau emosi kita. Dan kejadian, kalau kita berbicara kejadian itu kejadian ada masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang ya. Tapi yang akan datang kita nggak tahu. Jadi biasanya erat hubungannya sama kejadian yang telah lalu atau yang sedang terjadi. Maka dalam kejadian-kejadian ini, seseorang harus memerhatikan kondisi dirinya. Jangan sampai dia diracuni sama kejadian yang akan mempengaruhi emosi dia nantinya. Makanya dikatakan dalam pepatah Arab apa? Al-insan tabibu nafsihi. Orang itu, dia ini tabib untuk dirinya sendiri. Dia tabib untuk dirinya sendiri. Banyak orang yang hidup dalam kegelisahan. Kenapa?
Karena trauma pernah mengalami kejadian apa. Takut sesuatu karena trauma telah mengalami kejadian apa waktu zaman dulu ya. Dan ini sering sekali apa? Sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi-kondisi yang kita lalui, yang kita dapatkan, perlu diketahui bahwasannya Islam ini agama yang sempurna dan semua kondisi telah dijelaskan dalam Islam solusinya. Semua kejadian dan kondisi telah dijelaskan dalam Islam solusinya. Maka Islam memberikan kekuatan bagi kita untuk kita atur emosi kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan agar kuat kondisi kita, agar kuat emosi dan sikap kita. Karena kita ini mustahil merubah kondisi ya. Kita ini mustahil merubah kondisi. Allah dengan hikmahnya ngasih ujian, ngasih bala. Maka kita nggak bisa bilang sama Allah, ya Allah jangan gini, ya Allah jangan gitu, ya Allah, nggak bisa kita paksa Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hikmah kebijaksanaan yang Allah miliki. Maka yang perlu kita rubah apa? Sikap kita. Cara pandang kita. Isi kepala kita. Biar nanti sikap atau emosi yang kita keluarkan itu benar. Bukan cuma benar, bahkan berpahala ya. Nah, maka dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menyadarkan diri kita bahwasannya dunia ini daru betila. Kita harus sadar, harus bangun dari kelalaian kita bahwasannya hidup ini isinya memang ujian. Hidup ini ujian. Kalau kita pengen enak terus di surga tempatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja ngerasain apa? Lapar. Rasulullah SAW merasakan apa? Merasakan dilukai. Di perang Uhud pecah gigi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan terluka kepala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam peperangan mengalami apa? Kemenangan dan mengalami kekalahan. Itu Nabi dan Rasul. Kok bisa kalah? Ini semua pelajaran dan ujian. Dan itulah hakikat hidup. Jadi kita memang dalam kehidupan ini jangan pernah ngerasa kok gak enak hidupnya. Ya memang hidup isinya ada enak, ada nggak enak. Maka yang perlu diperbaiki bukan kondisinya, karena nggak mungkin kita rubah kondisi. Tapi yang perlu diperbaiki adalah cara pandang kita. Cara pandang kita. Nah, itu pertama. Yang kedua, berani merubah diri. Jadi diri ini jangan terlalu dimaklumi. Ustadz, afwan, saya ini orangnya sensitif. Ustadz, afwan, saya ini orangnya sedihan. Ustadz, saya ini nggak bisa pikiran sedikit itu saya nggak bisa tidur. Nah, kondisi-kondisi seperti ini adalah kondisi-kondisi kita memaklumi diri kita. Dan Islam menganjurkan pada kita untuk jadi muslim yang apa? Yang jelat, muslim yang tahan banting. Karena kejadian itu pasti datang ke kita. Kesedihan, kepahitan hidup, kesempitan hidup. Dengan berbagai macam kesulitannya ya, pasti akan datang. Maka kita harus berani berubah. Berubah ini maksudnya berubah ke arah yang benar ya. Berubah ke arah yang benar. Kalau kita lemah, jangan lemah. Kita ini bukan pohon. Kalau pohon itu dari mulai ditanam sampai besar ya di situ tempatnya. Dia nggak akan apa? Nggak akan geser. Tapi kalau kita manusia dikasih kemampuan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk berubah, berubah. Terkadang kita ini jadi orang yang apa? Yang nggak enakan, tapi nggak enakannya terlalu besar misalnya ya. Dan bisa jadi itu terbentuk dari apa? Dari pola kehidupan kita di rumah kita. Dengan kondisi orang tua kita dan lain sebagainya, kelemahan itu ada di diri kita. Nah, kelemahan-kelemahan seperti itu jangan dimaklumi. Harus berani berubah.
Jangan kita bilang, saya memang kayak gitu orangnya. Enggak. Kalau memang diperlukan kita untuk berubah ke arah yang lebih baik dan menghilangkan sikap-sikap buruk tersebut, hilangkan dan berubahlah. Karena memang banyak sekali masalah yang timbul, ternyata pencetus utamanya adalah kita. Kita diomongin sama orang, kamu kok gini banget sih? Wah, diomongin orang langsung pulang ke rumah pusing, nggak bisa tidur apa segala macam. Terkadang yang perlu diobati bukan orang ya, karena kita buat rubah orang itu susah. Tapi kalau buat rubah diri kita sendiri, ya itu tugas kita. Kita harus bisa mulai jadi orang yang sehat. Jadi orang yang sehat apanya? Mentalnya sehat, emosinya sehat. Jadi jangan terlalu memaklumi diri ini. Karena kita sekali lagi bukan pohon ya. Yang nggak bisa berubah tuh pohon pengen berubah geser 2 meter ke sana, nggak bakal bisa. Ya akarnya di situ dia tumbuh. Kita manusia kita bisa berubah. Kita bisa berubah. Makanya dalam Islam Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW mengatakan apa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dari diri kalian sebelum kalian dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini perlu waktu-waktu berkualitas untuk kita perhatikan kondisi diri kita. Barangkali selama ini kita ditindas sama orang gara-gara kitanya yang ngebuka pintu itu gitu loh. Jangan-jangan kita dihina sama orang, kita jangan salah orang itu kok hina kita ya. Mungkin barangkali kitanya yang tidak memantaskan diri kita, atau bahkan kita menaruh diri kita dalam kehinaan. Nah, jadi banyak sekali yang perlu diperbaiki dan dibenahi dari diri kita, dan jangan takut untuk berubah. Berubah nggak apa-apa. Itu akan sangat menyehatkan diri kita. Apalagi Rasulullah SAW juga mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu senantiasa berbuat salah dan keliru. Jadi perubahan ke arah kebaikan itu diperlukan. Dulu salah ya udah dulu, sekarang jangan salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus belajar apa saja macam-macam emosi dan apa solusi syar'inya. Seperti marah, gelisah, takut, dan bukan cuma yang negatif, yang positif juga. Senang, suka, gembira. Itu sikap kita harus seperti apa? Dan Islam agama yang Masya Allah sempurna. Ketika kita marah kita disuruh apa? Ketika kita bahagia kita suruh apa? Dapat rezeki gimana? Ditipu orang gimana? Sehat gimana? Sakit gimana? Nah, kondisi-kondisi seperti ini perlu kita pelajari. Apa sih solusi syar'i yang ditawarkan ketika kita mendapatkan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita? Positif dia atau negatif? Seperti misalnya marah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la taghdab, jangan marah. Jangan marah ini bukan jangan punya sifat marah, nggak bisa. Manusia ini punya sifat marah, itu tabiat manusia. Maka yang dimaksud apa? Jangan mengumbar kemarahan tersebut. Artinya dikelola emosinya. Dikelola emosinya. Maka hal-hal seperti ini harus kita pelajari. Bagaimana ketika kita marah, senang, sedih. Karena kalau tidak dikelola, kalau tidak diobati dengan solusi syar'i, kita akan hanyut dalam emosi tersebut. Kita harus tahu kehidupan ini kayak kita lagi naik kereta. Di depan kita ada stasiun kesedihan. Paham ya? Ini ibaratnya loh. Nanti si kereta itu harus berhenti di situ dan kita sedih. Tapi ingat si kereta bakal apa? Jalan lagi, barangkali di depan ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di depannya lagi ada dan lain sebagainya. Maka jangan terlalu hanyut dalam kesedihan, jangan terlalu hanyut dalam kegelisahan, kegembiraan, kesenangan pun demikian.
ada yang menarik dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, mencukupkan dirinya dengan Allah, Allah bakal cukupkan dia. Wa man yata'affaf, barang siapa yang jaga kehormatannya, Allah akan jaga kehormatannya. Wa man yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah bakal jadikan dia sabar. Hadis ini ada ceritanya. Orang-orang di kalangan Ansor pernah datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami minta hajat kami ya Rasulullah." Sama Rasulullah dikasih. Kemudian datang lagi orang lain, diberikan lagi. Datang orang lain, diberikan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa yang ada pada Rasulullah itu habis. Tapi orangnya masih datang. Kata Rasulullah, "Nih, kalau aku masih memiliki sesuatu yang bisa aku bagikan pada kalian, aku akan bagikan. Tapi sekarang sudah habis," kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sabda beliau ini, "Barang siapa yang mencukupkan dirinya pada Allah, tidak minta-minta, Allah akan cukupkan dia. Barang siapa yang berusaha jaga kehormatannya, Allah bakal bikin dia mampu jaga kehormatannya. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan sabarkan dia." Di sini para ulama mengatakan bahwasannya kesabaran, penjagaan kehormatan itu harus ada latihannya. Harus ada usaha-usaha yang dilakukan agar Allah memberikan hal tersebut. Dan ini yang harus kita bentuk pada diri kita. Ada satu kisah terjadi pada Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair. Kisah ini diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah atau dalam kitab-kitab tarikh. Bahwasannya Abdullah bin Zubair ketika masih kecil main sama teman-temannya. Terus lewat Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab lewat, anak-anak pada lari semuanya. Kecuali Abdullah bin Zubair. Dia nggak menghindar, dia tetap diam di situ. Umar kaget ngelihat dia kok beda sama temannya. Maka Umar bin Khattab berkata ke Abdullah bin Zubair, "Kenapa engkau tidak lari bersama teman-temanmu?" Abdullah bin Zubair yang kala itu masih kecil, dia bilang apa? "Kenapa aku harus lari? Aku tidak menyempitkan jalanmu sehingga aku harus bergeser. Aku pun tidak berbuat salah. Kenapa aku harus kabur?" Ini sikap jagoan ini. Ini sikap luar biasa. Entah bagaimana orang tuanya ngelatih hal tersebut pada si anak. Ini sikap benar, ini sikap berani. Ini emosional yang sehat. Terkadang kita harus hidup di kehidupan nyata kita. Jangan terus berada di bawah ketakutan yang ada di kepala kita, yang ada di bayangan kita mungkin. Ini yang harus kita ajarkan pada diri kita. Kenapa kita harus takut kalau nggak ada ketakutan di sana? Kenapa kita harus khawatir kalau ternyata memang tidak ada kekhawatiran di sana? Maka sikap-sikap seperti ini harus kita perhatikan dalam diri kita. Di antara yang memudahkan hal tersebut adalah husnudzon billah. Ya Allah, ini ibadah yang luar biasa. Yaitu apa? Berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi di hadis Bukhari. Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunna bima syaa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku tergantung persangkaan hambaku padaku. Maka hendaknya terserah dia mau berprasangka seperti apa padaku," kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang mungkin banyak hilang dari kita. Yaitu apa? Husnudzon billah. Khair insyaallah. Khair insyaallah. Ini wallah menyehatkan kita dan memudahkan, mengentengkan beban hidup kita. Antum tahu Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah salah satu ulama besar yang pernah dipenjara di masanya. Di penjara itu kan berat ya. Di penjara itu kita boro-boro beli es teh di luar nggak bisa, di dalam jeruji besi kita. Ibnu Taimiyah bilang apa? Kata Ibnu Taimiyah,
Kalau mereka orang-orang jahat tersebut membunuhku, maka itu syahid. Kalau mereka memenjarakanku, maka itu apa? Itu khulwah. Itu adalah kondisi aku bisa bersama Allah Subhanahu wa taala. Bayangin coba. Artinya di posisi yang sulit tetap bisa berhusnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh orang-orang kuat. Atau ada pepatah Arab, perkataan manusia ya, perkataan orang-orang yang sering diucapkan, tapi banyak sekali diduga ini adalah hadis. Tapi kalau dikira hadis, maka ini bukan hadis. Bahkan para ulama mengatakan ini perkataan yang tidak ada asalnya jika dikira itu hadis. Tapi dari sisi perkataan yang menyebar manusia di kalangan manusia, maka ini perkataan yang benar. Apa perkataannya? Tafa'alul khair, tafa'alu bil khairi tajidu. Berpikir positiflah maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Ada orang punya burung. Dia beli burung mahal. Burung apa biasanya apa? Apa ya namanya? Murai misalnya. Mahal nih, burung mahal nih. Dibeli sama dia, dirawat sama dia. Digantungin di atas paku, jatuh burungnya. Terus terbang tuh burung. Burung kalau terbang udah gak bisa diambil ya. Terbang tuh burung. Ini kan posisi kondisi keadaan yang mengecewakan ya. Belinya mahal, dirawat sama dia, terbang burungnya. Gara-gara cerobohnya dia.